صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi jammil bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa min tawqiril muallimi alla yamsiya amamahu wa la yansa makanahu wa la yabtadi al-kalama indahu illa biiznih wa la yu'thir al-kalama indahu wa la yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'i al-waqta wa la yaduqqa al-baba bal yasbira hatta yakhruja. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatahu wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la li makhluqin maksiatil khaliq. Masih berkenaan tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu sebuah pasal di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang ta'zim, menghormati dan memuliakan ilmu dan juga ahli ilmu. Ini salah satu di antara untuk mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Jadi insya Allah ilmu yang kita dapatkan, kalau kita bisa menghormati ilmu, kita bisa menghormati ahli-ahli ilmu, maka insya Allah akan ada manfaat ilmu itu. Ada keberkahan ilmu itu. Nggak banyak memang ilmu yang kita dapetin, tapi insya Allah apa? Berkah, manfaat. Itu yang kita minta. Untuk mendapatkan itu, hormatin ilmu dan juga hormati ahli ilmu. Bahkan di dalamnya dijelaskan beberapa minggu yang lalu, tidak akan sampai kita mendapatkan itu kemanfaatan ilmu illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ustadi. Dibedain antara ahli ilmu dengan apa? Ustaz. Jadi mendapatkan keberkahan ilmu, hormatin ilmu itu,
hormati ahli ilmu. Ahli ilmu maksudnya siapa? Ahli ilmu maksudnya siapa? Para ulama. Itu ahli-ahli ilmu. Orang yang punya ilmu disebut ulama. Hormatin dia selama memang kita tahu, kita lihat bahwa memang beliau-beliau itu adalah para ulama, kita dengar bahwa beliau-beliau itu adalah ulama, dari manapun asalnya dia, apapun warna kulitnya dia, kalau memang dia ulama, wajib kita untuk hormati dia. Wajib, nggak boleh kita pilih dan pilih. Ulama itu lagi bukan guru gua. Kalau mau gurunya bolak-balik, apanya? Cium tangannya sama guru-guru yang lain, mau ulama-ulama yang lain, enggak. Kadang-kadang main tarik aja. Masya Allah, jangan kita. Kalau memang kita tahu dia ulama, kalau memang kita tahu, kita dengar, kita saksikan dia adalah guru ulama, hormati dia. Siapapun dia. Itu kunci keberkahan kita. Kalau ahli-ahli ilmu, hormatin sebagaimana kita menghormati guru-guru kita. Ya, Masya Allah. Baru setelah itu, selain hormatin ilmu, ahli ilmu, wa ustadi, guru kita. Dipisahin tuh kalau guru. Kalau tadi ahli ilmu semuanya, jangan dipilah-pilih gitu. Tapi guru-guru kita ini, berapapun banyaknya guru kita, hormati, muliakan dia. Guru kita berapa? Ada 100. Lalu ya Allah, saya maaf di luar ini. Forum Ulama Habaib itu edisi bulan ini Maulid itu membahas seorang ulama muslim di dunia. Muslim itu orang yang mensanadkan hadis-hadis dunia. Jadi asalnya Indonesia tapi sudah mendunia. Yang bernama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadhali, seorang ulama Indonesia yang mendunia. Asalnya Indonesia, ada lama di Mekah, jadi ulama besar di Mekah. Dunia internasional belajar sama dia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhali. Nah, kita tulis di kitab di edisi sekarang ini, beliau punya guru, ya, nggak banyak, 700, tapi semua 700 itu dihormat oleh beliau. Semua 700 itu sama penghormatan. Masya Allah. Pantas kalau ilmunya itu luar biasa. Pantas kalau keberkahan itu bukan hanya buat untuk orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Semuanya minta sangat kepada beliau. Satu hari beliau itu ada di Indonesia, di Prapanca, Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau ada di situ untuk mengijazahkan hadis. Ketika beliau ada di sini, orang Mekah telepon, orang Madinah telepon. Emang benar Syekh Yasin ada di sana, di Indonesia? Yang Madinah nanya juga, emang benar? Kalau bahasa kita, ente jangan bohong ke orang Mekah. Ini Syekh Yasin ada di sini. Yang Madinah ngomong gitu juga. Jadi orang yang ada di Indonesia, di Mekah ada, di Madinah. Masya Allah. Orang kalau udah dikasih karomah dari Allah itu luar biasa. Kemuliaannya di sini ada, dan ada di mana? Ya. Nah, beliau termasuk orang yang menghormati guru-gurunya, walaupun gurunya itu banyaknya seperti itu. Sama, semua dihormati. Nah, hari ini, malam ini dikatakan di dalam kitab ini, wa min tauqiril muallim,
Dan di antara menghormati, di antara memuliakan, mengagungkan al-muallim, guru yang mengajar, dan di antara menghormati ilmu, di antara menghormati guru. Bagaimana cara menghormati guru, cara menghormati orang yang mengajar itu? Di antaranya Allah yamshiya amamahu. Janganlah sekali-kali kita berjalan di depannya. Kalau lagi jalan nih, jangan jalan di mana? Depannya. Pernah jalan dulu? Hah? Jangan tuh, kurang adab. Kalau kita jalan di depan guru, kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu. Misalnya di situasi peperangan, kita di depan untuk melindungi. Jalan di tengah hutan, banyak binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Jangan di belakangnya kalau begitu mah. Ini pas lagi banyak banget binatang, di belakang begitu, disuruh di depan. Jadi kalau seandainya ada macan menerkam, yang diterkam duluan siapa? Hah? Kita duluan. Kita dulu yang mati. Itu termasuk adab tuh. Itu di antara kita menghormati itu tuh salah satunya. Jangan jalan di depan gitu. Jangan duluin kita, kecuali tadi menjaga, melindungi kita. Dah. Ya. Terus juga jangan jalan di sebelah kanannya. Maaf, jalan sebelah apa namanya? Kiri. Kita harus jalan di sebelah kanannya. Kalau lagi jalan gitu, jalan raya itu, kita jangan di sebelah kirinya, tapi jalan di sebelah kanannya. Maksudnya apa? Kalau ada mobil ketabrak, kita depan yang ketabrak. Baru guru itu. Adab. Ini termasuk adab. Jalan. Bahkan termasuk jangan sering-sering tuh kalau lagi ini mandangin guru. Padahal mandang guru enggak ada. Ya. Ini apaan aja dilihatin guru. Sampai ada cabai di giginya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan nggak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Beliau itu lebih banyak melihat mundur, nggak pernah melihat banyaknya Nabi Muhammad wajahnya itu. Periwayat hadis tentang bagaimana wajah Nabi Muhammad, bagaimana daripada bentuk tubuh Nabi Muhammad itu kebanyakan adalah yang muda-muda, sahabat-sahabat yang muda. Abdullah bin Mas'ud, ya, dari dia pantas emang. Anas bin Malik, anak muda, kebanyakan pada berani dikit. Tapi Abu Bakar nggak pernah. Dia selalu ngomong, sama, termasuk juga ngeguru gitu. Ini guru ngomong, lak-lakan nih kita lihat. Lak-lakan nih, jangan ada, masya Allah. Yang kedua, wala yajlisa makanahu, jangan kita tempatin tempat duduknya guru kita. Tempat duduknya jangan kita tempatin. Kalau ulama-ulama dulu nggak ada yang berani. Misalnya di masjid ini ada guru, kalau sembahyang Jumat tempatnya khusus tuh, itu kagak ada yang berani tuh begitu. Nggak ada yang berani tuh tempat duduk ini. Nah ulama kita tuh ada sebagian. Ada guru-guru kami itu Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, kalau beliau sembahyang Jumat itu khusus tempatnya. Aku nggak ada yang berani tuh duduk tuh.
Bahkan ada satu riwayat sejadah guru sembahyangnya ada sejadah guru. Gurunya kagak ada. Gurunya kagak ada. Dia lewatnya sejadahnya nunduk. Gurunya kagak ada. Kalau kita Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni ya kelalaian kita begini nih cara penghormatannya gitu. Wala yajlisa makanahu, jangan kamu tempati itu tempat duduk itu. Guru sakit nggak ngajar, kita disuruh gantiin duduk di situ. Ya, jangan. Kalau bisa di tempat yang lain. Kalau bisa di tempat yang lain, jangan di tempat itu. Dan jangan baca kitab yang dibaca oleh guru kita. Cari yang lain. Sampai begitunya tuh, Masya Allah. Ini lagi-lagi nih, ini yang dicari bukan kepintaran, tapi yang dicari apa? Keberkahan ilmu. Bukan, tapi keberkahan ilmu yang dicari. Wala yajlisa makanahu, dan jangan menduduki tempatnya, tempat guru. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznihi, dan jangan memulai ngomong di sisi guru, jangan ngomong sama guru kecuali ada izin. Ini rada berat nih. Ya. Kita ngomongnya pengen apa? Ngomong. Padahal wala yabtadi al-kalam, jangan kita mendahului bicara kepada guru illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Masya Allah, Masya Allah. Wala yukthirul kalama indahu, dan juga jangan banyak ngomong. Guru, maaf guru, semalam Italia menang bro. Ngomongin kurang manfaat, ngomongin kurang segala macam. Wala yukthirul kalama, dan jangan kita banyak bicara tuh di hadapan guru-guru kita. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, tidak yas'ala, yaitu tidak bertanya dia kepada gurunya dengan pertanyaan yang itu aja, yang bikin jenuh guru. Paham maksudnya? Dia udah dijelasin berulang-ulang masih apa? Masih nanya aja ini segala macam. Gitu. Jangan. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan janganlah engkau bertanya kepada gurumu dengan pertanyaan yang menjenuhkan, yang membosankan. Pertanyaan itu jangan. Wa yura'iyal waqta, dan dia waktunya, situasi dan kondisinya, kapan kira-kira pantasnya datang ke rumahnya, kapan kita datang, waktu mau ngomong, mau bertanya-nya, dan lain sebagainya. Perhatikan itu, waktunya ini jam segini kira-kira pantas apa kagak ya datang. Rumah guru ini segala macam. Kalau boleh tanya dulu sama orang-orang yang dekat dengan guru. Kalau memang kita punya keluarganya, kita punya teman yang dekat dengan guru, tanya kita waktunya. Mau minta waktu sama guru kapan ya? Biasanya gitu. Jangan datang belum maghrib. Pas maghrib datang, atau jam waktu istirahatnya beliau, jangan gitu. Ya, karena kata malam datang, kalau bilang main betok pintu aja, dia lagi mau istirahat tuh jam 12 datangnya, lagi pinjam duit. Wa yura'iyal waqta, lihat waktunya itu. Beliau terima aja, namanya guru, muridnya mau datang, jamaahnya mau datang, kitabnya yang mesti tahu dirinya, kitabnya. Wala yaduqal baba bal yasbira hatta yakhruja,
Jangan mencet apa tuh? Bel di rumah berulang-ulang ping-tong dari gedor-gedor pintu guru berulang-ulang. Jangan, cukup sekali dua kali. Bahkan bahkan dia harus sabar hatta yakhruja, sampai guru itu keluar. Al-Habib Rahman As-Segaf, adik daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, anak daripada Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf ini akhlaknya luar biasa. Beliau ngaji menguali sebiasa. Ngaji beliau nggak bisa karena tanggung jawab abahnya lagi, jadi beliau nggak bisa ngaji. Datangnya ngaji asaran, sorokan, datang ke grup ngaji itu malam. Itu tetap pintu 3 kali, tetap pintu. Assalamualaikum, ya udah, kalau nggak itu ya udah ditungguin aja dulu sampai dibuka pintu. Ini akhlak, ditungguin boleh. Nggak langsung pulang, ditungguin dulu. Karena niat dia memang pengen ngaji dan memang sudah terjadwalkan pengajian. Memang udah dijadwalin kalau hari ini jam segini pengajian. Kan bisa jadi guru capek letih gitu kan, waktu jadwal pengajian dia belum bisa buka pintunya, bisa begitu kan? Bisa. Abdullah ibnu Abbas pernah belajar mengaji kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sekretarisnya Nabi Muhammad, jadi banyak yang suka ilmunya bagus-bagus. Ini Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi. Beliau ngaji dalam waktu tertentu ya, sama Zaid bin Harithah, ngajinya di waktu duha. Satu hari emang udah biasa kan, satu hari Habib Abdullah bin Abbas datang ngaji sebagaimana waktunya. Setelah dia ketok-ketok pintu 3 kali dia assalamualaikum, ternyata nggak terjawab. Paham? Nggak terjawab. Oh, mungkin gurunya si akhirnya dia tungguin sampai waktu duha. Kagak ditungguin dulu sampai yang ada di padang pasir itu semuanya menutupi wajahnya Abdullah ibnu Abbas karena saking lamanya dia nungguin itu. Di depan pintu rumah Zaid bin Harithah. Habis zuhur dibuka, dilihat ada orang nggak dikenalin sama Zaid bin Harithah, itu siapa? Karena mukanya ketutupan apa? Sampai ditanya, mana entah, ente siapa? Untuk apa ente datang ke sini? Dia bilang, anak Abdullah ibnu Abbas. Nangis itu Zaid bin Harithah ketika dia mengaku bahwa dia adalah Abdullah ibnu Abbas. Kenapa ente enggak? Saya takut khawatir lagi istirahat, jadi enggak, saya tungguin aja biar sampai keluar. Ya Allah, kita baru tetap sekali dari jawab pulang. Dia tungguin, menunggu yang seperti itu. Ini ada Ma'alim Sabi Hazami, dulu pernah saya cerita, ngaji memburunya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attar. Habib Ali duduk 2 jam diam, duduk nih 2 jam berhadapan diam. Kenapa? Gurunya pengen nguji. Dia berani ngomong gak? Dia berani boleh gak? Udah diam aja. Gurunya diam, ya dia diam juga. Semua kurang sabar juga kemarin. Saya kurang sabar, udah 2 jam masih diam aja. Akhirnya saya tanya, Tuan Guru, Habibana, maaf, apakah sudah bisa mulai mengaji? Baru dia nanya, udah berapa? Kata gurunya, Habib Ali, khalas tamam, udah selesai, kita udah ngaji. Wih, kita udah ngaji. Kata Malik, kan lu baca kitab? Enggak, ini hari kita ngaji diem.
Ini saya mau diem nih, 2 jam nih. Itu diem berapa? Perlu kekuatan mental yang luar biasa. Makanya diajarin lockdown. Lu diem jangan kemana-mana, kalau betah juga kita. Ternyata tapi itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di dalam menuntut ilmu. Enggak, dia nggak ketok, dia tungguin sampai gurunya keluar dari rumah. Sampai dia keluar tuh gurunya baru dia datang. Karena itu adalah akhlak. Mohon maaf. Ya Allah ya Allah. Wala yadukal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Dan janganlah kamu mengetok-ngetok pintunya berulang-ulang, bal yasbiru, bahkan dia harus sabar hatta yakhruja, sampai guru kita keluar. Jangan jalan di depannya, jangan duduk di tempatnya, jangan kita memulai ucapan perkataan kita kecuali dengan izinnya. Jangan banyak apa? Ngomong kita sama guru. Falhasilu, kesimpulannya, kata pengarang Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuzi, falhasilu, maka adapun hasilnya, kesimpulannya, annahu, bahwasanya dia, li thalibil ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu itu, yatlubu ridahu, dia harus mencari keridhaan guru. Itu dia harus mencari keridhaan guru, wa yajdanibu sakhatahu, dan menjauhi kemurkaan guru. Kesimpulannya, pokoknya bagaimana caranya supaya guru itu ridho sama dia, bagaimana caranya guru jangan sampai marah sama dia. Itu aja yang kita cari itu. Kalau guru sudah tidak ridho sama itu, jangan harap kita bisa mendapatkan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Enggak, insya Allah nggak akan dapatkan. Malah dikatakan di sana, faman ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyakiti perasaan gurunya, perasaan ini bukan fisiknya. Barang siapa, faman ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyinggung perasaan gurunya, menyakiti hati gurunya, yuhramu bi barakatil ilmi illa qalilan, maka tidak akan dapat dia dengan keberkahan daripada ilmunya. Ya, Masya Allah. Wa yantasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Kesimpulannya bahwa murid harus mencari keridhaan guru, menjauhi kemarahan guru, wa yantasilu amrahu, dan melaksanakan perintah-perintah guru, fi ghairi maksiatillah, selama perintah guru itu bukan untuk berbuat apa? Maksiat. Apapun tuh perintah guru, cuma didatangi jalan, parangin kakek daripada almarhum yang kemarin meninggal, Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah, itu kakeknya beliau itu adalah Kiai Haji Abdul Mughni. Orang kenalnya dengan guru Mughni, guru besar di Jakarta. Guru besar di Jakarta. Mu'alim Syafi'ala bilang, kalau pengen lihat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia itu Kiai Haji Abdul Mughni. Karena semuanya bisa mendapatkan. Kenapa dia bisa begitu? Karena Kiai Abdul Mughni ini orang yang berakhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Guru-gurunya luar biasa. Makanya keberkahannya kelihatan nih. Keberkahan ilmunya, keberkahan hartanya, keberkahan semuanya. Guru Mughni, anaknya, cucunya, semuanya banyak yang jadi apa?
ulama-ulama, cicit-cicitnya itu semuanya jadi ulama-ulama berkah. Ya, Masya Allah. Karena orangnya takzimnya luar biasa. Selama itu perintah dari guru, ya jalani. Kecuali fi ghairi maksiatillah ta'ala. Kecuali perintah itu untuk berbuat maksiat yang ini. Kenapa? Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Wala ta'ata, tidak boleh kita ini mentaati, tidak boleh kita patuh li makhluqin, kepada makhluk, sekalipun kepada guru. Guru makhluk bukan? Guru makhluk bukan? Wala ta'ata li makhluqin, tidak boleh kita taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam berbuat maksiat kepada sang khaliq. Nggak boleh kita taat kepada guru kita untuk bermaksiat kepada yang menciptakan guru kita. Mau Allah. Ya, jadi selama perintah itu bukan maksiat, ikutin, jalani. Ya, kita jalan. Wa min tawqirihi tawqirul auladihi wa man yata'allaqu bihi. Dan yang selanjutnya, wa min tawqirihi, dan di antara menghormati guru, di antara memuliakan guru, tawqiru auladihi, yaitu menghormati anak-anaknya. Di antara menghormati guru, yaitu tawqiru auladihi, yaitu menghormati anak-anaknya. Hormati itu anak-anak guru kita. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang berhubungan dengan guru kita. Bukan hanya sekedar anak, tapi juga istri, tapi juga cucu, cicit, dan lain sebagainya. Hatta, maaf, pembantunya yang biasa melayani daripada guru kita, yang biasa memperhatikan guru kita, itu orang yang paling dekat. Makanya Sayyidina Anas termasuk orang yang dihormatin. Padahal kalau kita lihat Sayyidina Anas bin Malik bukan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bukan seperti sahabat Umar bin Khattab dan lainnya. Yang namanya Anas bin Malik, dia adalah pelayannya daripada Nabi Muhammad. Tapi orang menghormatinya luar biasa kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Nah, ini termasuk kita waman dia ta'anda ubihi, orang-orang yang berhubungan dengan gurunya. Bukan hanya anaknya doang, cucunya, anak-anak, semuanya, ya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin Sahibul Hidayati yahki, dan adalah guru kami yang bernama Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, yaitu pengarang daripada kitab Al-Hidayah. Yahki, menghikayakan, dia menceritakan, anna wahidan min kibari a'immati Bukhara, ya, dia cerita bahwa beliau seorang ulama dari Bukhara, min kibari a'immah, guru besar, ulama besar dari Bukhara. Karena yajlisu majlisad darsi, sedang duduk dia itu di dalam satu majlis pelajaran. Kata Syekh menceritakan itu Syekh Burhanuddin, ada seorang ulama besar sedang mengajar di dalam satu majlis. Karena yajlisu, dia duduk itu di dalam majlis pelajaran. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyana, tapi kadang-kadang dia ini sekali-kali berdiri, sekali-kali duduk. Paham ya? Lagi ngajar, dikit-dikit ngapain? Diri. Entar dia duduk lagi, entar dia diri lagi, entar dia duduk lagi.
Wasa'aluhu anhu, kemudian murid-muridnya nanya sama dia tentang itu, kenapa entar diri entar tuh. Tuan guru maaf dan tadi romannya, tapi habisnya sih nggak mau roman ini. Ditanya romannya tadi lagi ngajar dikit-dikit apa? Diri dikit-dikit duduk. Kenapa, ada apa guru? Apa katanya? Wa yaqulu, kemudian beliau mengatakan, inna ibna ustadhi yang abu ma'asibya. Masya Allah. Sesungguhnya anak daripada guruku yang abu ma'asibya, dia sedang main sama teman-temannya fisika di jalanan. Dia lihat ada muridnya, anak-anak dari gurunya itu sedang main di jalanan. Fa iza ra'aituhu, maka ketika aku lihat dia, aku mulahu ta'ziman li ustadi. Ketika dia lihat nih anaknya lagi, itu anak guru, jadi itu dia ngomong. Ngapain tuh dia liatin begitu? Aku mulahu, aku berdiri buat dia itu ta'ziman li ustadi, karena aku menghormati ayahnya sebagai guruku, katanya. Allahu Akbar. Yang dia lihat siapa nih? Yang dia lihat siapa nih? Anaknya. Anaknya yang dia lihat ada di situ. Dia diri sekedar, bukan apa, niatnya nggak ada. Aku mulahu, aku berdiri untuk dia itu. Ta'ziman li ustadi, karena aku menghormati ayahnya sebagai guru. Subhanallah. Panggil tuh kalau melihat tuh anak, kalau bisa gitu kita hormati, maka hormati. Wal qadi al imam Fakhruddin al Arsabandi karena raisal a'immata bi Marwah, dan adalah al qadi, seorang hakim, al imam Fakhruddin al Arsabandi. Karena raisal a'immati bi Marwah, adalah Syekh al imam Fakhruddin al Arsabandi ini adalah Raisal A'immah di Marwah, tokoh, ya, pemimpin utama para ulama-ulama yang ada di Marwah. Wa kana sultanu yahtarimuhum ghayatul ihtirami, dan adalah dia Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi itu dihormati dia oleh para sultan-sultan, para raja-raja dengan penghormatan yang luar biasa. Dihormati itu dia. Syekh Fakhruddin ini Al-Arsabandi ini, beliau dihormati oleh para sultan, para raja-raja, dihormati oleh para pejabat. Wa kana yaqulu, dan adalah dia berkata, dia bicara, dia ngomong, innama wajadtu hadzal mansiba bihurmatil ustaz. Kata beliau, innama, bahwasanya, wajadtu hadzal mansib, aku dapatkan nih kedudukan seperti ini. Raja-raja pada menghormatiku, pejabat-pejabat, orang-orang pada menghormati aku. Itu sebabnya bihurmatil ustaz, karena aku menghormati guru-guruku, katanya. Jadi dia mendapatkan penghormatan yang seperti itu lantaran karena dia menghormati siapa? Guru-gurunya. Dia hormati guru-guru. Orang lain pada tahu, oh ya Masya Allah, dia dekat nama guru gua. Padahal mau kagak ngaji, membawain kitabnya doang, membawain sendalnya, pindahin sendalnya, pindahin enggak. Tapi Masya Allah, semua orang pada ini dihormatin banget. Padahal enggak kayak kita ngaji gitu kan. Dia timbang bawain apa? Iya, sendalnya doang segitu doang. Tapi dengan kayak begitu tuh, pas dia ulang tahun, gubernur ucapin sama dia. Gubernur diucapin selamat sama dia. Padahal semua tukang ngapain? Nih,
Kata beliau, innama wajadtu hadzal maqsid, sesungguhnya aku dapatkan kemuliaan seperti ini, kedudukan penghormatan orang-orang kepadaku seperti ini, bukan karena ilmunya yang tinggi, bukan karena itunya, tapi apa? Bihurmatil ustaz, karena aku menghormati guru. Fa inni kuntu akhdumu ustazi Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusi, dan sesungguhnya aku ini adalah pelayan daripada guruku, aku selalu melayani guruku. Ngapain? Siapa gurunya itu? Al-Ustaz Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdamuhu, aku layanin dia. Rumahnya aku siapin, sendalnya aku rapihin, kitabnya aku bawain, wa atbahu to'amahu, dan aku masakkan makanan buat dia. Ya, dia masakin, wala akulu minhu, dan aku gak makan tuh kecuali izinnya dia. Ya. Beda tipis sama kita. Ya. Itu borong-borong melayani. La haula wala quwwata illa billah. Suatu hari nanti mu'alim Sofi Adabi ke Cirebon. Aku pesantren di Cirebon itu pakai ampas ke sana, buntet. Datang ke sana mu'alim Sofi Adabi ziarah, sampai ziarah di sana udah. Sampai disiapin makan, pas mualim disiapin makanan, nasinya bung ini apa? Iya, nasinya gelas gede-gede banget segala macam. Kita udah pilih yang gede amat itu, kita udah seuzon aja. Misalnya kita lapar banget kali jadi disiapin ini, tapi mualim macam dia kan. Masya Allah, waktu kita pamit kita lihat itu guru-guru pada berebutan bekas makan ini. Oh ini tujuannya, pada berebutin ya. Lah kalau kuat kita bilang kita boro-boro, jangan kan orang berebut bini kita juga bekas kita. Ya, Alhamdulillah. Sayyidatuna Aisyah nggak minum kecuali dengan minuman yang bekas Rasulullah. Makan dengan makanan yang bekas tersebut. Terus selalu gitu ya. Aisyah, makanya pernah suatu hari ketika Nabi baru pulang perang, dia rame Rasulullah karena dia termasuk orang yang nggak bisa sejam aja kalau nggak melihat Nabi Muhammad itu tangannya luar biasa. Ya, apalagi berhari-hari, kalau mereka berhari-hari, jadi rindunya luar biasa. Sayyidatuna Aisyah itu selalu rindu sama suami. Jangan lagi sehari sejam aja, kelamaan ngaji gitu. Rindunya bukan main SMS mau kan suruh bukang bola apa bang kangen banget bang begitu. Begitu kira-kira. Kalau kita kan ada ya. Jangan sejam sehari agak pulang dicariin apa kan begitu. Nah Sayyidatuna Aisyah itu pernah dia beberapa hari Nabi pulang perang ternyata kangennya luar biasa, datang ke general ini pulang, wah itu Rasulullah girang luar biasa. Langsung dia pulang, datang dia siapin buru-buru ke dapur bikin minum kopi, dikasih minum kopi nanti. Dan tapi diminum nanti mana gitu kopinya, berarti minum lagi, nah udah setengah. Diperhatiin biasanya kalau udah setengah dikasih minum. Ternyata diminum lagi mana nih? Ya tinggal sepertiga, ya habis juga tadi. Kata Aisyah, mungkin lagi haus kali, baru pulang perang. Akhirnya tinggal dikit lagi, terpaksa dia ngomong, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, biasanya engkau selalu menyisakan aku minuman dan makanan yang bekas untuk makan dan minum. Saya lagi nungguin ya Rasul, begitu. Ini romannya udah mau habis itu. Nabi senyum, udah tinggal dikit, bukan dikasih lagi, diminum lagi mana dikit. Dan
baru dikasih sama Nabi. Masya Allah, dikasih juga. Habis itu diminum sama Siti Aisyah. Astagfirullahaladzim, asin tuh kopi. Ternyata saking girangnya suaminya pulang bikinin kopi, lupa mana gula mana garam. Paham gak? Yang dimasukin apa? Garam. Dikasih. Pantes kagak setengah, kagak sepertiga. Ya Rasulullah, akhlakmu begitu luar biasa. Dihabisin nanti supaya lu jangan ngerasain. Kita pulang dagang, pulang kerja capek di kantor, habis diomelin sama bos, pulang ditilang. Kira-kira hati lagi bagaimana tuh? Kita sampai rumah, alhamdulillah dibikinin kopi, tapi pakai garam. Kira-kira bagaimana sikap kita malam ini gitu? Ya Allah. Beliau akhdamuhum, aku ini melayani guru saya. Wa atbahu ta'amahu wa la akulu minhum. Aku siapin makanan minumnya, aku masakin, aku rebusin semuanya, tapi aku tidak makan bersamanya. Enggak bersamanya. Satu hari datang Al-Habib Umar bin Hafiz duduk di panggung, Habib Munzir duduknya di pojokan sana. Disuruh duduk, enggak ya, aneh di sana aja. Kenapa ya? Di sini aja dekat mau enggak. Kalau di situ aneh nggak bisa mandang wajahnya, mendingan aneh di sana bisa mandang wajahnya. Seolah ya, yang kecil-kecil yang model kayak gini. Ini kita di pojokan juga, sebenarnya bukan niat mandang dulu, ngerokok. Lu ngapa kagak di sana? Kagak belum bisa ngerokok gua. Ya Allah. Wa Syekhul Imam Al-Ajal Samsul A'immati Al-Khulwani qad kana kharaja min Bukhara, dan diceritakan adalah Syekh Al-Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Khulwani, ada Syekh Al-Khulwani qad kana kharaja min Bukhara, ya adalah dia telah keluar daripada negeri Bukhara, wasakana fi ba'dil qura al-yaman bihadisatin, dia tinggal di dalam satu kampung. Dia keluar dari kampung Bukhara, dia pergi ke kampung yang lain karena ada satu hal yang terjadi sama dia. Waqa'at lahu wa qad zarathu talamizuhu, ketika dia tinggal di sono, ketika dia tinggal di kampung, dia nggak tinggal lagi di tempat Bukhara. Bukhara itu nama satu kampung. Dia pergi dari kampung itu, dia cari kampung lain. Ketika dia tinggal di sana, waqad zarathu talamizuhu, maka berdatanganlah itu banyak murid-muridnya yang menziarahi dia ke sana. Ghaira Syekhul Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnuzi, kecuali yang enggak datang muridnya namanya Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnuzi. Yang lain pada datang, dia doang yang datang. Ya, ada Syekh Abu Bakar Az-Zarnuzi, dia enggak datang ke sana. Faqala lahu hina laqiyah, kemudian berkatalah ini gurunya kepada Syekh Abu Bakar Az-Zarnuzi ketika satu hari ketemu sama dia ngomong, dia nanya, apa katanya? Lima lam tazurni, yang lain pada datang nengokin aneh, yang lain pada datang ziarah mana? Lima lam tazurni, kenapa engkau tidak datang ziarah kepada rumahku? Yang kedua yang datang, yang lain pada datang. Apa kata dia? Faqala, maka berkata ini Syekh Abu Bakar Az-Zarnuzi, muridnya itu, dia bilang, kuntu mazhuran bi khidmatil walidah. Maafin Tuan Guru, saya bukan kalau sono, tapi mazhuran bi khidmatil walidah, saya sibuk ngurusin emak saya. Bagus nggak? Halo? Bagus nggak?
Dia bukan nggak pergi bukan karena yang lain, enggak. Bukan urusan yang macam-macam. Dia kagak ikut yang lainnya karena dia sebab itu kuntu masghulan bi khidmatil walidati. Saya nih enggak ke sana, emak saya lagi kurang sehat. Lagi itu makanya saya ngurusin dia aja, jadi saya nggak bisa ke sana, maafin dulu ya. Itu kan alasan bisa diterima kan? Bisa. Bagus kan? Cakep menurut kita. Tapi apa katanya? Faqala, mendengar seperti itu, faqala turzaqul umrah, engkau akan diberikan keberkahan, diberikan rezeki panjang umur dengan sebab berkhidmat kepada siapa? Berkhidmat kepada siapa? Ibunya. Kata Syekh Al-Hulwani kepada muridnya ini, dikatakan kata beliau itu, dengan sebab sibuknya kamu itu turzakul umroh, kamu akan mendapatkan rezeki, jadi keberkahan dalam umurmu. Wala turzakul raunaqad darsi, tapi engkau tidak akan mendapatkan keberkahan, keutamaan daripada ilmu. Paham maksudnya? Ya Rabbana, Masya Allah. Karena khidmatnya sama orang tua dapat berkahnya nggak? Dapat berkahnya nggak? Berkah apa? Umurnya berkah. Tapi karena dia tidak mendatangi sementara yang lainnya, padahal kan alasan kagak datangnya mah cakep apa enggak? Cakep. Ini yang alasannya kagak datang ke sono karena melayani emaknya. Bagaimana kalau dia kagak datang ke rumah gurunya, sibuk ngurusin kambing? Udah sibuk besok ngomong ini, jadi kagak datang ke rumah siapa? Astagfirullahaladzim. Ini yang begitu aja kita kagak itu. Keberkahan karunia daripada ilmu, Masya Allah. Wala turzaqu raunaqal darsi, kamu dapat keberkahan umur, tapi kamu akan sedikit sekali mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Kamu kurang menghormati siapa? Ya, karena kurang menghormati. Wa kana kadzalika, dan adalah hal yang seperti yang demikian itu, fa innahu kana yasunu fi aktsari awqatihi fil qura. Ternyata benar terjadi. Ini Syekh Abu Bakar Az-Zarnuzi, ulama dia belajar sama Syekh Hulwani. Ternyata ketika dia sampai, kemudian dia tinggal di dalam satu daerah, apa? Fi aktsarihi awqatihi fil qura. Ternyata banyak waktunya yang kurang manfaat, dalam artian tidak banyak mengajar hadisnya. Ya, dia tinggal di situ dalam satu menit, walam yantazim lahu darsa, di mana keberkahan ilmunya kurang. Ya, padahal dia ulama, kalau bicara ilmu banyak, cuma satu gara-gara yang kayak begitu akhirnya apa? Ya, subhanallah. Faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramul barakatul ilmi wala yantafi'u bihi illa qalila. Maka barang siapa yang ta'adza minhu ustaduhu, yaitu menyakiti perasaan daripada gurunya, menyakiti hati daripada gurunya, yuhramu barakatul ilmi, maka akan hilanglah itu keberkahan ilmunya, tidak akan dia mendapatkan keberkahan ilmunya, wala yantafi'u bihi, dan juga tidak ada manfaatnya daripada itu semua, illa qalilan, kecuali hanya apa? Sedikit doang. Ya, kecuali hanya sedikit doang. Nah, kemudian innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idhuma lam yukrama fasbir bidanika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mualliman. Katanya innal muallima wa tabiba, sesungguhnya guru dan juga tabib, dokter, kilahuma, ya, tidak akan dia berdua itu memberikan daripada layan sohani
tidaklah keduanya itu memberikan nasihat kepadanya, izhuma lam yukrama, kecuali dia tidak dihormati. Kalau seandainya keduanya itu tidak dihormati, ulama, tabib, guru tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan ini kecuali kalau seandainya tidak menghormatinya. Makanya oleh karena itu fasbir bidzalika, sabarlah kamu dengan daripada sebab penyakit engkau itu, injafauta atau bibaha, kalau engkau tidak pernah menghormati daripada dokter itu. Tidak pernah menghormati dokter, ya sabar dah dengan penyakitnya. Bakalan awet tuh apanya? Penyakitnya. Dokter ogah banget layannya dia, karena dia sendiri tidak pernah menghormati itu dokter. Begitu juga katanya fasbir warna bijahlika in jafauta mu'allima, dan sabarlah kamu kalau seandainya kamu di dalam kebodohan kamu, kalau kamu menentang daripada gurumu. Ya, Masya Allah. Wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bisa menghormati guru-guru kita, ya, dengan sebab kita menghormatinya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil